Mari kita lihat Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 13. Galatia 3 ayat 10 sampai ayat 13. Kalau sudah kita perhatikan Galatia 3 10 sampai 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau perhatikan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Maka saya bisa kasih judul renungan pendek ini adalah ditebus dari kutuk. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini, maka sebenarnya boleh dikatakan bahwa semua manusia itu ada di bawah kutuk, atau boleh dibilang kita semuanya adalah manusia terkutuk tanpa terkecuali. Tapi kalau kita mengatakan demikian, mungkin kita merasa, mengapa harus demikian? Dan kita ini menjadi orang yang dikutuk. Itu adalah kondisi di hadapan Allah. Kadang-kadang kita berpikir, kalau lihat orang usahanya bangkrut, istrinya meninggalkan dia, anaknya bejat, ya, rumah terpaksa dijual, mobil terpaksa dijual, lalu kena sakit kanker, lalu dokter angkat tangan tidak bisa sembuhkan. Kecenderungan kita ini kayaknya lagi kena kutuk, gitu ya. Tapi kalau lihat orangnya berhasil, dari rumahnya 1 jadi 3, ya, lalu usahanya makin hari makin bertambah, ya, istri anak baik-baik semua, makan minum cukup bahkan berlebihan, bisa liburan kemana-mana. Apa kesan kita? Ini orang diberkati, ya. Seringkali begitu. Kita menilai orang diberkati atau dikutuk itu dari penampilan lahiriah atau jasmaniah. Tapi tidak. Kalau kita bicara kondisi diberkati dan dikutuk di hadapan Tuhan, itu harus kondisi di hadapan Tuhan. Ada orang yang penampilan lahiriah itu begitu mewah, tapi sebenarnya dia dikutuk di hadapan Tuhan. Ada yang miskin melarat, nyaris mati saja, tapi ternyata dia diberkati di hadapan Tuhan. Ada di satu kampung, ada orang kaya sekali. Satu malam dia tidur, dia mimpi. Malaikat datang. Malaikat datang beritahu dia bahwa 1 minggu lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Lalu dia lihat-lihat, dia pikir-pikir dari ujung kampung ke ujung kampung, siapa lagi orang paling kaya selain saya? Berarti 1 minggu lagi saya akan mati. Lalu dia berusaha sedemikian rupa supaya ini kira-kira dia mati karena apa? Jangan-jangan saya mati karena kecelakaan. Jadi selama 1 minggu dia tidak mau keluar rumah. Beberapa malam kemudian tidur lagi, mimpi lagi. 5 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia makin cemas. Jangan-jangan tidak keluar rumah, tidak celaka, tapi jangan-jangan diracun orang. Karena itu dia sewa petugas untuk periksa makanannya. Pastikan semua yang dia makan itu aman. Dia tidur lagi, mimpi lagi. 3 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia makin cemas. Ini jangan sampai ada perampokan. Dia sewa satpam, sewa tenaga keamanan keliling, ya, keliling tempat itu. Tapi dia tidur lagi, lalu mimpi lagi. 1 hari lagi, besok orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dan dia begitu ketakutan, dia takut tidur dan tidak bangun.
Karena itu hari itu dia tidak tidur. Ya, di kampung itu kalau ada orang mati biasa ada bel, ada lonceng. Ya, dan dia pikir ini kurang setengah jam. Jangan-jangan saya mati. Kurang 15 menit. Dia dengan penuh ketakutan tidak bisa tidur. Tepat jam 12 malam, lonceng kematian di kampung berbunyi. Ada orang mati. Dan semua orang heboh. Ternyata yang mati adalah pengemis paling melarat di kampung itu. Dia kayak, bukan saya mati. Tapi mimpi bilang orang paling kaya di kampung ini mati. Rupanya bagi dia orang paling kaya di kampung ini. Tapi bagi Tuhan, pengemis paling melarat itu yang paling kaya. Berarti kondisi jasmania tidak menggambarkan kondisi rohani. Ya. Kalau kita memperhatikan contoh di dalam Alkitab, misalnya di Matius 5, 10-12, berbahagialah orang yang dianiaya. Dianiaya kok bahagia? Mestinya dianiaya tuh parah itu. Berbahagialah, makarios dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya blessed, diberkatilah. Jadi ayat itu berbunyi, diberkatilah orang yang dianiaya. Dianiaya kok diberkati? Lalu selanjutnya ayat 11, diberkatilah kamu karena kamu dicela dan dianiaya. Loh, dicela dianiaya kok diberkati? Dan kepadamu difitnah, dianiaya. Difitnah kok diberkati? Mestinya difitnah tidak enak. Nah, ini menggambarkan bahwa kondisi jasmania bisa dianiaya, bisa dicela, bisa difitnah, bisa dinista, tapi di hadapan Tuhan dianggap diberkati. Ya. Nah, karena itulah maka itu merupakan kondisi di hadapan Tuhan. Oke. Sekarang mari kita melihat siapa sih orang yang dikutuk Tuhan. Dalam teks kita Galatia pasal 3 ini itu menunjukkan beberapa kelompok orang yang dikutuk. Pertama, orang yang dikutuk itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Perhatikan di ayat 10b dari ayat teks Galatia 3 tadi. Terkutuklah orang. Saya baca ayat ini coba meloncat beberapa kata. Terkutuklah orang yang tidak melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi orang yang tidak melakukan apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat terkutuk. Apakah kita melakukan? Kalau enggak, kita terkutuk. Tapi ada kelompok kedua yang juga terkutuk. Next. Orang yang kalau tadi tidak melakukan, itu terkutuk. Tapi yang kedua ini, yang melakukan tapi tidak terus-menerus. Coba lihat ayatnya, Galatia 3. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Ya, tidak setia. Di dalam Alkitab bahasa Inggris NIV, dia bilang, terkutuklah. Ada kata-kata not continue to do. Terkutuklah orang yang tidak terus-menerus melakukan. Jadi, melakukan firman Tuhan, itu tidak terkutuk. Tapi kalau melakukannya tidak terus-menerus, itu terkutuk. Oke, saya nanya, Bapak Ibu, pernah memberikan persembahan? Persepuluhan? Pernah? Puji Tuhan. Selalu berikan persembahan persepuluhan? Atau ada macetnya? Kalau ada macet satu kali saja, terkutuk. Pernah jujur? Selalu jujur? Terkutuk. Pernah doa pagi? Selalu terkutuk. Pernah sabar? Pernah. Selalu sabar? Terkutuk. Jadi yang pertama tadi tidak melakukan terkutuk.
Tapi yang kedua ini melakukan tapi tidak terus-menerus, itu juga terkutuk. Saya ini pernah naik motor, pas mau masuk di jalan umum begini, ada satu kendaraan lewat, motor lewat, hampir tabrakan. Jarak dekat, di sini, saya di sini. Waktu hampir tabrakan, dia lihat saya juga lihat dia. Ya, dia tidak bergeming, saya juga tidak bergeming. Dalam hati saya, lu mau apa? Tiba-tiba dia mendekat. Dia mendekat pada saya, dan dia meludah satu kali hantam di wajah saya, lalu dia balik motor, dia lari. Begitu dia lari, saya juga putar motor, saya kejar dia, hari dia mesti mati. Tapi sementara kejar-mengejar, begitu tiba-tiba saya teringatlah hambamu, perkataan dari kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka. Akhirnya saya stop di jalan, dan saya, ya Bapa, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Haleluya, hari itu saya sabar. Puji Tuhan. 1 minggu kemudian, saya dengan keluarga pergi liburan di satu kampung. Pulang sudah maghrib. Sudah maghrib dan kendaraan-kendaraan mulai menyalakan lampu, termasuk saya. Tapi saudara, tiba-tiba satu motor dari sana, dia memakai lampu jauh. Dan itu menghalangi penglihatan saya. Sama sekali saya nggak bisa lihat jalan. Begitu dia lewat, saya langsung bentak, lampu! Terus saya jalan terus. Tahu-tahu motornya balik kejar saya. Lalu dia bilang, lu bilang apa? Saya bilang lampu. Jadi bilang, lalu mau apa? Mau apa juga? Saya lagi dengan keluarga saya, dengan papa mama saya di rumah dipanggil kakak. Ya, begitu dia mau apa? Saya langsung lompat turun dari mobil, saya pergi ke belakang, ambil kursi roda, menghadap itu orang. Mau apa kau? Lalu mama saya teriak dari dalam mobil, kakak jangan, ingat kakak pendeta, bersetan dengan pendeta. Mau apa kau? Ya, untung ada orang melerai, kalau tidak bocor. Tapi hari itu saya sadar, minggu lalu saya baru seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, ampunilah dia. Hari ini kenapa saya seperti setan? Saya pernah sabar, tapi ternyata tidak selalu sabar. Saya terkutuk. Hadir kebaktian ini sekarang selalu? Kalau selalu, mungkin tidak ada kursi kosong. Terkutuk. Kalau sudah begini, kita payah sudah kita. Ya. Kita waktu di kampus kan harus bangun 2 pagi kan? Harus, wajib. Tapi selalu tidak. Saya sendiri juga waktu itu jarang sekali bangun 2 pagi, akhirnya setiap 4:30 pagi kan bangun jam 5 pagi. 4:30 pagi itu Bapak asrama sudah datang. Saya dipanggil Bapak sama Fred. Goyang-goyang, Fred, bangun. Tiap hari begitu saya jengkel. Akhirnya jam 4 pagi saya bangun. Saya susun baik-baik itu bantal. Seperti orang tidur. Lalu saya tutup dengan selimut. Supaya menjebak Bapak asrama. Ya, 4:30 dia bangun. Dia datang dan dia goyang-goyang. Fred. Saya sudah sembunyi di belakang lemari. Dan saya begitu lucu karena dia menggoyang-goyang bantal, saya ketawa. Saya ketawa, dia tahu. Akhirnya saya dipanggil dan ditegur. Tapi berarti terkutuk. Tidak taat, terkutuk. Taat, tapi tidak terus, terkutuk. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan, tapi tidak semua. Ini juga terkutuk. Coba lihat ayatnya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Coba lihat Alkitab bahasa Inggris NIV. Ya. Who does not continue to do everything. Terkutuklah setiap orang yang tidak terus melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab ini. Berarti melakukan tapi tidak semua, itu terkutuk. Coba banding dengan firman Allah yang hidup. Terkutuklah setiap orang yang melanggar salah satu hukum. Jadi melanggar salah satu hukum terkutuk. Kita bandingkan dengan Yakobus 2, 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, turuti seluruh, mengabaikan satu bagian daripadanya. Jadi kalau misalnya hukum Tuhan 100,
melakukan seluruhnya tapi mengabaikan satu, berarti lakukan berapa? Kalau hukum Tuhan 100, lakukan 99 minus 1, salah berapa? Baca baik-baik. Mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap. Jadi kalau hukum Tuhan 100, lakukan 99, langgar satu, salah berapa? Salah 100. Kenapa begitu? Sebab dia yang mengatakan jangan berzina, dia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, kamu juga menjadi pelanggar hukum. Nah, sekarang gini. Tidak melakukan, terkutuk. Melakukan tapi tidak terus, terkutuk. Melakukan tapi tidak semua, terkutuk. Orangnya sabar, sabar. Jujur, jujur. Rajin doa, rajin. Rajin baca Alkitab, rajin. Iri hati sama orang, tidak. Benci orang, tidak. Rajin melayani, ya. Persembahan, ya. Kunjungan, ya. Semua bagus. Kurang satu. Hutang lupa bayar. Terkutuk. Karena dia melakukan semua, abaikan satu. Jadi bagaimana supaya tidak terkutuk? Lakukan 100%, tidak boleh minus satu. Minus satu kau terkutuk. Jadi kau mau beramal saleh bagaimanapun, silakan. Tapi begitu minus satu, kau terkutuk. Karena itu, ya, tidak bisa. Tidak ada orang, di dunia ini ada banyak orang taat hukum Taurat. Tapi tidak pernah ada satu orang pernah taat semua hukum Taurat. Tidak ada. Musa pun yang dipakai menurunkan hukum Taurat, melanggar banyak juga. Salah satunya poligami. Ya. Maka William Barclay bilang begini, belum pernah dan tidak akan pernah ada seorang pun yang berhasil mentaati hukum Taurat secara sempurna. Belum ada. Ya. Tidak melakukan, terkutuk. Melakukan tapi tidak terus, terkutuk. Melakukan tapi tidak semua, terkutuk. Yang keempat, orang yang berusaha untuk selamat dengan berbuat baik. Ya, coba lihat ayatnya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Saudara lihat kata-kata yang saya garis bawahi, hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Apa maksudnya hidup dari pekerjaan hukum Taurat? Mau selamat dengan taat Taurat. Mau masuk surga dengan ketaatan kepada Taurat. Itu namanya mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Bahwa ini benar. Hidup dari pekerjaan hukum Taurat dikontraskan dengan hidup dari iman. Coba lihat tabel saya ini, ya. Kalau di ayat 9 dibilang hidup dari iman. Tapi di ayat 10 hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Ini berarti dua kontras. Berarti yang satu ini hidup dari pekerjaan hukum Taurat, artinya mau selamat dengan taat kepada hukum Taurat. Itu artinya, jadi orangnya mau taat supaya selamat. Itu justru terkutuk. Coba lihat firman Allah yang hidup. Dia bilang, dan orang yang menggantungkan keselamatannya kepada hukum Taurat berada di bawah kutuk. Atau satu terjemahan lagi, ya, tetapi orang yang terus berusaha taat pada hukum Taurat supaya benar di hadapan Allah, dia terkutuk. Jadi, tidak taat, terkutuk. Taat tapi tidak terus, terkutuk. Taat tapi tidak semua, terkutuk. Taat supaya selamat, terkutuk. Jadi kalau di pikiran saudara, kita harus rajin kebaktian supaya mati masuk surga, justru terkutuk. Mari kita rajin pelayanan supaya diselamatkan, terkutuk. Mari kita puasa supaya diselamatkan, terkutuk. Mari kita beramal saleh supaya diselamatkan, waktu mati diterima di sisi Tuhan, terkutuk.
Semua usaha kita supaya selamat dengan amal saleh atau ketaatan pada hukum justru terkutuk. Nah sudah, kalau begini bagaimana coba? Tidak taat terkutuk, taat tapi tidak terus terkutuk, taat tapi tidak semua terkutuk. Mau taat supaya selamat terkutuk juga. Terus kau mau lolos dari bagian mana? Dari lubang mana kau lolos? Gak ada. Kalau begitu, semua kita orang terkutuk di hadapan Allah. Dan tidak ada cara dari kita untuk melepaskan diri dari keadaan terkutuk itu. Kita boleh makan, minum enak, pekerjaan, kesehatan aman. Tapi saya bilang tadi itu kondisi di hadapan Allah. Jadi biar orang boleh mewah tapi terkutuk. Semua mau miskin, mau kaya, terkenal, tidak terkenal, terkutuk semua. Agama apa saja terkutuk semua. Nah kalau sudah 4 itu sudah tidak membuat kita terlepas dari kutuk, terus gimana caranya? Solusinya? Nah ini yang kedua adalah Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Lihat ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berarti satu-satunya cara lepas dari kutuk itu harus ada penebus. Harus ada penebus. Karena begitu taat supaya selamat, malah terkutuk. Kalau begitu sudah nggak ada solusi. Maka satu-satunya solusi adalah Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau yang pertama tadi saya tidak melakukan terkutuk, tidak terus terkutuk, tidak semua terkutuk. Melakukan tuntut selamat terkutuk, itu kabar buruk bahwa semua terkutuk. Tapi sekarang ada kabar baik, yaitu Kristus menebus kita dari kutuk. Bagaimana cara Kristus menebus kita? Ya, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bagaimana caranya Kristus menebus kutuk kita? Dia harus jadi kutuk. Dan menurut teks ini, itu dilakukan dengan cara di atas kayu salib. Mengapa disalib? Karena begini, dengan disalib kan dia tergantung. Itu memenuhi tuntutan hukum Taurat, bahwa terkutuk itu, kematian terkutuk itu digantung. Coba lihat Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi gini lah, sekarang gini kan kaki saya injak bumi kan, tapi kepala saya belum di langit. Tapi kalau orang sudah di surga, kepalanya di langit, kakinya tidak di bumi kan? Tapi misalnya saya naik ke atas, saya tergantung, saya diangkat dari bumi tapi belum sampai langit. Artinya saya tergantung antara langit dan bumi. Bumi tolak, langit juga tolak. Nah itu namanya terkutuk. Maka orang digantung itu terkutuk. Ya. Contoh-contoh dalam perjanjian lama, ada orang dihukum dengan hukuman gantung. Itu dianggap terkutuk. Misalnya di Yosua pasal 8. Raja Ai digantung pada sebuah tiang. Next. Ya. Menggantung mereka pada 5 tiang. Tergantung pada tiang-tiang itu. Jadi memang hukuman kalau orang terkutuk itu adalah harus digantung. Nah sekarang Kristus mau mengambil kutuk kita. Dia mau menanggung kutuk kita. Kalau tadi kita semua orang terkutuk, menurut hukum Taurat itu harus digantung. Semua kita harus digantung. Tapi kalau ada yang mau menebus kita, mau mengganti kita, ya orangnya harus digantung. Itulah sebabnya Yesus harus digantung. Ya. Nah, tapi saudara-saudara, dengan digantung, Yesus mengambil kutuk kita. Tapi ada faktor lain yang tidak bisa terpenuhi dengan hanya sekedar digantung. Karena menurut Ibrani 9 ayat 22a, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Maka dua syarat supaya kutuk kita diambil dan kita diampuni, ada dua syarat. Penebusnya harus tergantung dan harus curahkan darah. Kalau hanya digantung, taruh tali di leher juga, taruh gantung di pohon sudah tergantung, tapi darah tidak keluar. Kalau ditusuk dengan tombak, darah keluar, tapi tidak tergantung. Jadi ini harus memenuhi dua persyaratan. Tergantung dan darah keluar. Dan itu tidak ada lain jenis hukuman pada waktu itu selain salib. Ya, maka John Calvin bilang begini, tidak ada cara lain melalui mana kesalahan kita bisa disingkirkan daripada dengan cara anak Allah menjadi kutuk untuk kita. Maka Yesus tidak bisa mati dengan cara lain. Dalam sebuah film dikisahkan ada sebuah percakapan begini. Mengapa orang Kristen sekarang pakai kalung salib? Karena Yesus matinya disalib. Itu Yesus mati zaman dulu. Seandainya Yesus dihukum mati zaman modern, maka dia akan dihukum mati dengan cara dibunuh di kursi listrik. Dan seandainya Yesus dibunuh di kursi listrik, maka kalung orang Kristen bukan kalung salib, kalung kursi listrik. Tapi itu ngawur. Tak mungkin Yesus mati dengan cara kursi listrik. Dia tidak bisa mati diracun. Dia tidak bisa mati ditombak. Dia tidak bisa mati didorong ke jurang. Dia tidak bisa mati dengan dipenggal. Tidak bisa. Karena kematiannya harus memenuhi dua hal. Digantung, karena itu berurusan dengan kutuk. Dan harus keluarkan darah, karena berkaitan dengan pengampunan. Maka Yesus tidak bisa mati dengan cara lain. Harus dengan cara disalib. Itulah sebabnya Tuhan kita disalib. Pada waktu dia disalib, kan dia tergantung. Berarti dia terkutuk. Waktu dia terkutuk itulah dia mengambil kutuk kita. Dia mengambil kutuk saya. Dia mengambil kutuk saudara. Tapi pada waktu disalib itu ternyata darah tertumpah. Maka tanpa darah tidak ada pengampunan. Ada darah, ada pengampunan. Maka tadi kutuk kita sudah diambil. Sekarang dosa kita sudah diampuni. Bahkan dihapuskan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Nah, kalau begitu menyelesaikan kutuk, solusinya salib. Terus sekarang bagaimana? Kalau tadi melakukannya tidak melakukan terkutuk, melakukan tidak terus terkutuk, melakukan tidak semua terkutuk, melakukan untuk selamat terkutuk, kan semua terkutuk. Tapi kutuknya sudah selesai oleh salib. Nah terus bagian kita sekarang bagaimana supaya kita diselamatkan? Ini mengantar kita keselamatan itu karena pembenaran karena iman. Sekarang lihat pasal 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu ayat 11. Lalu ayat 14-nya ada kata-kata oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Ayat 24. Dibenarkan karena iman. Ayat 26. Ya, karena iman dalam Kristus Yesus. Lalu pasal 2 ayat 16. Ya, hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Semua ini menunjukkan bahwa konteksnya dalam Galatia, begitu Kristus menebus kita dari hukum Taurat, bagian kita adalah beriman. Maka selamat itu hanya karena iman. Sola fide. Iman tambah apa? Gak tambah apa-apa. Makanya disebut sola. Kalau masih ada, itu bukan sola. Sola. Ingat, kalau ada orang menyanyi, dua orang maju sini namanya apa? Duet. Kalau dia sendiri, solo. Dari solo itu sola. Sendirian. Kita diselamatkan karena iman plus perbuatan baik. Nah, itu dua dong. Berarti sudah bukan sola. Selamat hanya karena iman. Maka buanglah seluruh perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Saya pernah ditanya, jadi Pak Pendeta, orang Kristen perlu berbuat baik atau tidak? Lalu saya tanya, untuk apa? Kalau untuk keselamatan, kamu tidak perlu berbuat baik. Tapi untuk memuliakan Tuhan, kamu harus berbuat baik. Sebagai bukti
bukti bahwa kamu betul-betul beriman, kamu harus berbuat baik. Tapi untuk selamat nggak perlu, tidak perlu tambah, karena Kristus menyelesaikan sendiri. Di atas kayu salib itu dia bilang, sudah apa? Selesai. Kalau sudah selesai, lalu kau mau tambah apa? Kecuali di atas kayu salib dia bilang, hampir selesai. Sebagian besar telah selesai. Nah, lu perlu tambah sedikit. Ya kan? Kalau begitu datang ke gereja, itu bukan untuk masuk surga. Untuk masuk surga kamu beriman. Tapi datang ke gereja itu sebagai ungkapan syukur dan untuk memuliakan dia. Terima kasih. Bukan pelayanan supaya masuk surga. Kalau pelayanan supaya masuk surga justru terkutuk. Tapi sudah selamat karena iman, dan wujud syukurnya saya melayani. Wujud syukurnya saya beri persembahan. Mau terima kasih, maka saya setia. Buat ini, buat itu. Tapi jadi berarti bahwa perbuatan itu di belakang, bukan di depan. Selamat, beriman, selamat, buat baik. Bukan beriman tambah berbuat baik, selamat. Itu salah. Itu konsep agama lain. Kalau Kristen, beriman saja, buang perbuatan semua. Beriman saja. Kamu diselamatkan. Habis kamu selamat, apa bukti kamu sudah selamat? Saya kasih gambaran gini. Orang sakit, minum obat. Lalu dia sembuh, lalu sekarang sudah bisa olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Apa yang bikin dia sembuh? Minum obat atau olahraga? Minum obat. Bukan olahraga. Apa bukti bahwa dia sudah sembuh? Dia bisa olahraga. Tapi kalau dia mengaku, saya sudah sembuh, coba olahraga, kayak ayam mati begitu. Wah, kayaknya Bapak hanya mengaku di mulut sudah sembuh, tapi belum ada bukti bahwa Bapak sembuh. Berarti pengakuan Bapak bahwa Bapak sudah sembuh itu omong kosong. Nah, sekarang beriman, selamat. Kita berdosa, lalu kita beriman, lalu kita selamat, lalu kita buat baik. Apa yang membuat kita selamat? Bukan buat baik. Yang buat kita selamat adalah iman. Apa bukti bahwa kamu sudah beriman dan sudah selamat? Berbuat baik. Jadi kalau dia mengaku saya sudah beriman, tapi dia mabuk dari tahun 1970 sampai sekarang tidak berhenti. Kayaknya Bapak hanya mengaku saja beriman, tapi Bapak belum beriman sungguh-sungguh. Ya, ini yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan mati. Mati di situ bukan dari tadi dia hidup setelah itu mati, bukan. Maksudnya mati itu tidak ada. Jadi kalau kamu mengaku beriman tapi hidupmu buruk, tidak ada perubahan sama sekali, itu tanda bahwa kamu tidak pernah beriman. Orang Kristen setelah dia percaya dia bisa naik, dia bisa jatuh, turun lagi, naik lagi. Itu nggak ada Superman rohani. Daud saja berzina, bunuh orang, ya. Yang lain juga Musa sendiri, Nuh, semua ada naik turun. Tapi kalau ditarik grafik, dia naik. Petrus saja menyangkal Yesus. Nah, tapi kalau dia cenderung datar, itu tanda kamu tidak beriman. Apalagi kalau dia menurun, ya kan? Tapi kalau di Kristen sejati pasti naik. Ya. Nah, kalau begitu sekarang berimanlah sungguh-sungguh pada Dia yang telah mengambil kutuk kita dan mencurahkan darah untuk selamatkan kita, mengampuni kita. Beriman. Kamu tidak dikutuk lagi. Maka orang yang sudah percaya kepada Kristus itu menjadi orang diberkati. Langsung ke 2 slide paling terakhir. Kalau orang tidak percaya Yesus, waktu Yesus datang kembali kedua, dia bilang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Semua yang tidak percaya Yesus, biar beragama apa saja terkutuk. Maka pengadilan terakhir, mereka akan disapa orang-orang terkutuk. Tapi bagaimana kalau kita yang percaya? Waktu kita percaya, mari hai kamu yang diberkati. Karena diberkati dan dikutuk ini kondisi di hadapan Tuhan, maka jangan ukur diberkati kalau pekerjaan berhasil, hidup sukses, duit melimpah. Tidak.
Miskin melarat pun diberkati. Amin. Tidak ada uang pun diberkati. Mau dapat uang susah sengsara ibu ya, tapi diberkati. Ini di hadapan Tuhan. Nah, maka dengan adanya salib, saya diubah dari orang terkutuk menjadi orang diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kayaknya pagi sampai ganti malam diberkati terus. Kok bisa berkati non-stop? Karena kutuk sudah diambil. Gak peduli kamu sakit, diberkati. Gak peduli kekurangan, diberkati. Gak peduli miskin, itu diberkati. Apapun yang dialami, aku diberkati. Kenapa? Karena kutuk sudah diambil. Kamu duit banyak, tapi enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Waktu kita masuk perjamuan, sebenarnya kita mengingat dua hal. Kutuk saya diambil, dan dosa saya diampuni. Itu makna salib. Kamu terkutuk atau diberkati, pilihan di tanganmu. Seorang anak kecil datang ke seorang profesor, bawa jangkrik hidup di tangannya. Lalu dia tanya, Pak Profesor, coba tebak, di tangan saya ini jangkriknya hidup atau mati? Dia sudah rencana jebak profesor ini. Kalau profesor bilang jangkriknya hidup, dia wah, mati. Tapi kalau profesor bilang jangkriknya mati, dia tinggal buka, wah, hidup. Jadi dia tanya profesor, ini jangkrik hidup atau mati? Profesor tuh pegang-pegang kepala, nah, mati hidup ada di tanganmu. Kalau kau mau mati, mati. Kalau kau mau hidup, hidup. Nah, sekarang, kutuk dan berkat ada di tanganmu sekarang. Kalau kau mau hidup, terima Yesus. Kalau kau tidak mau terima Yesus,